Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko Rianaldi. Saya Ispa Marianti. Saya Piska Dela. Saya Fea Asmara. Dan saya Emilia Susila Utami. Kami dari kelompok 5 di sini akan membahas materi tentang Validitas, reliabilitas, Daya pembeda. Dan indeks kesukaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya Emilia Susila Utami akan menjelaskan apa itu validitas. Validitas itu adalah mengukur seberapa akurat sebuah tes, mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini memastikan bahwa instrumen penilaian seperti tes atau kuesioner benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Tanpa adanya validitas, hasil tes tidak dapat dipercaya karena mengukur konsep yang tepat. Terdapat beberapa jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi, yang kedua itu validitas kriteria, yang ketiga itu adalah validitas konstruk. Baiklah, saya melanjutkan pembahasan dari Emilia Susila Utami, yaitu menjelaskan tentang reliabilitas. Reliabilitas ini mencakup pada konsistensi dan stabilitas tes hasil tes. Ini menjadi pertanyaan, jika tes ini diulang, apakah hasilnya tetap sama? Tes yang reliable memberikan skor yang serupa dan diberikan kembali kepada individu yang sama dalam kondisi yang sama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Epi Asmara, yaitu beberapa cara untuk mengukur reliabilitas. Nah, yang pertama itu ada metode tes ulang. Metode tes ulang ini memberikan tes yang sama 2 kali kepada kelompok yang sama dan membandingkan skornya. Nah, yang kedua ini ada metode bentuk paralel, yaitu menggunakan 2 versi tes yang berbeda tetapi setara untuk mengukur hal yang sama. Yang ketiga, metode belah 2, yaitu membagi tes menjadi 2 bagian yang setara dan membandingkan skor antara kedua bagian tersebut. Nah, yang keempat ada konsistensi internal, yaitu mengukur seberapa konsisten item-item dalam tes saling berkorelasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Ispa Marianti. Daya pembeda adalah kemampuan sebuah item soal untuk membedakan antara peserta tes yang memiliki kemampuan tinggi dan peserta tes yang memiliki kemampuan rendah. Item yang baik seharusnya dijawab benar oleh kelompok yang lebih pintar dan dijawab salah oleh kelompok yang kurang pintar. Indeks daya pembeda berkisar antara -1,00 hingga +1,00. Nilai positif, item dapat membedakan dengan baik. Semakin tinggi nilainya, semakin baik juga pembedanya. Nilai 0, item tidak memiliki daya pembeda. Nilai negatif, item terbaik, yaitu lebih banyak dijawab benar oleh kelompok yang kurang pintar, menunjukkan item tersebut cacat atau membingungkan. Baiklah, saya Handoko Rianaldi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Piska Dela tadi mengenai indeks kesukaran. Indeks kesukaran atau visual index itu adalah suatu mengukur seberapa sulit sebuah item soal. Misalnya itu nilai indeks itu ini berkisar dari 0,00 hingga 1,00. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mudah soal tersebut karena semakin banyak peserta yang menjawabnya dengan benar. Nah, sedangkan nilai 0,00 itu soal yang sangat sulit atau tidak ada yang bisa menjawab dengan benar. Nah, sedangkan nilai 1,00 itu adalah soal yang sangat mudah atau semua orang itu bisa menjawab dengan benar. Nah, sedangkan nilai ideal itu adalah suatu soal dengan tingkat kesukaran sedang. Misalnya itu sekitar di 0,50. Dianggap paling efektif untuk mengukur perbedaan kemampuan. Namun, instrumen yang baik biasanya memiliki variasi tingkat kesukaran untuk mencakup berbagai tingkat kemampuan peserta. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok 5 yang membahas tentang Validitas, reliabilitas, Daya pembeda. Dan indeks kesukaran. sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.